Welcome to my channel. Membuat penulungan pada kolom. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran Autodesk Revit. Kali ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana cara membuat suatu penulangan pada permodelan kolom. Nah, walaupun di permodelan ini ada beberapa model struktur seperti kolom, pondasi, balok, dan tangga, kita kali ini akan fokus terhadap bagaimana cara membuat penulangan pada kolom. Nah, jadi ini model yang berdasarkan permodelan telah kita buat pada proyek sebelumnya, yaitu memodelkan permodelan struktur dari permodelan arsitektur yang waktu itu pernah kita bahas. Jadi untuk si kolomnya ini, pada permodelan ini kita ada dua jenis permodelan penulangannya. Kenapa dibedakan dua jenis? Karena di sini itu ada kolom yang lantai 1 dan kolom lantai 2. Nah, kalau lantai 2 ini dia kayak kolom biasa aja gitu. Kayak rebar. Kita nanti membuat rebarnya atau penulangannya itu biasa kayak tulangan utama sama sengkang, terus udah gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lantai 1 ini agak sedikit berbeda karena kita akan membuat penulangannya itu menurun sampai ke bawah, lalu kita akan membuat hook atau kayak bengkokannya gitu ke pondasinya. Nah, jadi kita bisa langsung ke caranya, yaitu kita yang gampang dulu ke penulangan untuk kolom yang lantai 2. Jadi untuk ke lantai 2 ini kita klik yang bagian atap. Nah, di sini. Kenapa atap? Karena di Revit sendiri ini tergantung dari permodelan kalian sih. Kalau misalkan di permodelan atap ini kalian udah kelihatan si komponen-komponen ini, maka kalian tinggal klik bagian atap. Karena di view range-nya itu kalau di struktur memang sedikit berbeda, jadi dia agak ada offset ke bawahnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngecek ini beneran ini balok lantai 2 atau kolom lantai 2 atau bukan tuh kayak gini. Kalian klik salah satu, lalu cek di 3D, oh dia ternyata beneran terselect gitu, dia posisi di lantai 2. Berarti ini work plan-nya tuh udah benar gitu posisinya. Jadi ini di atap. Lalu untuk membuat suatu rebar itu tools-nya tuh ada di dua tempat. Pertama itu kalian ke tab struktur. Ini kan ada arsitektur, struktur, dan kawan-kawan lainnya. Kalian klik struktur, lalu ke bagian yang reinforcement nih. Selanjutnya di sini ada rebar. Kalian tinggal klik. Nah, ini masuk nih ke menu-menu rebar. Namun ada juga cara lain, yaitu kalian klik dulu salah satu komponennya. Misalkan saya klik balok nih, dia muncul panel reinforcement juga dan muncul rebar. Nah, begitu. Tapi walaupun tadi saya sudah klik si balok ini, bukan berarti saya ini hanya bisa membuat suatu permodelan di rebar ini doang gitu. Jadi bentar, ini kok agak sedikit mengganjal. Coba kita lihat visibility-nya. Oh, ini rebar belum muncul, berarti kita checklist dulu si rebar. Oke, nah. Jadi misalkan tadi ini saya klik si baloknya. Nah, jadi kalau misalkan si balok ini bukan berarti saya nih cuma bisa bikin rebarnya di balok khusus ini doang, tapi kayak di tempat lain tuh juga bisa gitu loh. Nah, terus kita bisa langsung lanjut ke pembahasan ini tadi ke kolom. Jadi kita bisa langsung klik yang tadi ini, struktur, reinforcement, lalu rebar. Nah, di sini kita akan memilih bentuk tulangan yang akan kita pilih, akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kan ada gambar nih, ada bentuk-bentuknya seperti apa. Tapi kalau misalkan di sini kalian nggak ada, kalian bisa lihat di sini ada modify, place rebar.
Di sini kalian bisa ada banyak jenisnya gitu, cuman karena kalian nggak mungkin hafal ini bentuk-bentuknya kayak gimana, di sampingnya ini ada tiga, kalian klik, nah dia muncul seperti ini gitu. Namun kalau misalkan ternyata kalian itu nggak ada non gitu istilahnya, berarti kalian belum masukin family-nya. Jadi kalian masukin dulu family-nya dengan load shape. Selanjutnya dipilih foldernya itu metric library, pilih foldernya itu yang river shape, tinggal di Ctrl A lalu open. Nah kalau misalkan kalian belum masukin ya kalian klik ini aja override the existing version, cuman karena saya udah masukin jadi kayak di exit aja biar nggak ngeklik satu-satu. Nah lanjut lagi, di sini kan ada banyak nih, ada current work plan, near cover, far cover, perpendicular dan kawan-kawan lainnya kan. Nah coba misalkan di current work plan, nah current work plan ini dia nggak muncul apa-apa kayak tetot gitu loh ini kursornya. Kenapa? Karena secara harfiah nih kalau misalkan kita cek, dia ini kan current work plan, saya ini kan di plannya ini atap ya. Kalau misalkan di plan atap harusnya modelnya itu berada posisinya di atas level atap. Sedangkan ini permodelan yang muncul di sini dia itu kepemilikannya sebenarnya punya si struktur lantai 2. Karena dia dekat sama si atap makanya dia kayak munculnya itu di atap gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa pakai current work plan untuk si yang atap ini, tapi kalau misalkan kayak di lantai 1 nih, ini kan ada kolom, ini ada ginian, hapus dulu. Nah ini kan ada kolom, kita coba cek di kolom. Nah ini benar kolom lantai 1 ya, ini kolom. Saya klik rebar, lalu saya menempatkan suatu permodelan dengan current work plan. Nah dia bisa, kenapa? Karena si kolomnya ini emang hak kepemilikannya punya si lantai 1, makanya dia bisa gitu. Cuma kalau misalkan kayak saya klik yang near cover reference, dia ini malah ngebacanya si pondasinya ini, bukan si current work plan-nya ini gitu loh. Bahkan kalau misalkan saya mau menempatin di pondasinya ini nih, dia malah nggak di kolomnya ini dia malah nggak bisa, jadi dia ngebacanya si pondasinya. Ini ada near cover sama far cover. Kalau misalkan near cover dia deket si cover reference, kalau misalkan far cover dia tuh kayak yang bagian mendekati yang jauhnya gitu loh. Nih kalau misalkan lihat di gambar, nah itu kayak ada garis merah-merah si rebarnya itu. Kalau near cover dia kan kayak di deket tuh, kayak di posisinya di kanan di kirinya. Sedangkan kalau misalkan far cover itu kayak agak lebih menjauhnya gitu. Mungkin di sini masih belum kebayang kali ya. Coba kita balik lagi ke atap. Ini tadi yang near cover. Nah kalau misalkan parallel to work plan, dia tuh maksudnya itu dia paralel sama si work plan-nya gitu loh. Paralel atau sejajar gitu dengan si work plan-nya, kayak misalkan contohnya nih di BIM gitu. Nah dia munculnya kayak gini. Sedangkan kalau misalkan di kolom dia kayak nggak kebaca karena mungkin ini selimut betonnya terlalu tebal kali ya, jadi dia nggak bisa kebaca gitu. Lalu selanjutnya ini parallel to cover. Nah dia tuh jadi kayak munculnya si titiknya gitu doang loh. Jadi dia kayak memanjang dari ujung atas kolom ke ujung bawah. Nah sama juga kalau perpendikular itu bentuknya kayak gini, karena kebetulan kita menggunakan shape-nya ini yang ujung sama ujung itu sama. Kalau misalkan model yang lain mungkin agak sedikit berbeda gitu. Nah oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita tempatin dulu jadi kan kita udah tahu nih untuk di tulangan utama bagian si atap kita pakai dulu yang near cover atau far cover sama aja, lalu klik yang perpendikular biar tegak gitu. Terus kalian klik di ujung-ujungnya, seperti ini. Jangan, maaf, salah. Harusnya kalian men-setting dulu ukurannya berapa. Hapus.
Jadi ini kan si si tulangan utama. Jadi kalian harus mengeditnya terlebih dahulu. Caranya di properties. Kalau misalkan propertiesnya hilang, nggak ada, kalian bisa klik di sini properties, atau kalian klik kanan, lalu propertiesnya di checklist. Dia muncul, lalu kita klik edit type. Kita mau si tulangan utamanya ini ukurannya 12 mm. Jadi kita duplicate dulu, beri nama D12, lalu kasih ukurannya nih 12, yang bawahnya bar diameternya juga 12, lalu di OK. Jadi sebenarnya di Revit ini dia emang udah ada banyak ukuran-ukuran, tapi dia bukan kayak menggunakan satu internasional kayak milimeter gitu loh. Karena kalau misalkan saya klik yang si ini nggak ada 12 ya, misalkan saya mendekati yang 13 gitu, terus saya edit type, dia ukurannya tuh kayak 12,7, bukan 12 bulat tuh. Nah ini kan si tulangan utama udah jadi satu. Lalu saya mau bikin lagi yang lain, rebar, lalu ini kita pilih yang D12, tempatin. Nah udah kan. Selanjutnya kita mau buat si sengkangnya, yaitu tadi nih struktur reinforcement rebar. Lalu kita pilih modelnya yang sengkang nih, MT1. Nah ini kan harusnya kita menggunakan yang parallel to work plan, cuman dia ini nggak bisa. Kenapa? Karena antara ukurannya ini terlalu besar. Coba kita cari yang paling kecil, atau nah ini baru bisa nih. Jadi kayak tadi ini ukurannya terlalu besar, makanya dia nggak mau kebaca. Jadi ukuran si sengkangnya terlalu besar ya. Ditambah juga ini kita belum ngedit si selimut betonnya. Jadi ini kan posisinya di sini tadi ya, isi hijau-hijaunya nih tuh. Dia ini ukurannya sekitar 40 mm atau 4 cm. Jadi untuk permodelan ini seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kita menggunakan selimut beton yang berukuran 12 mm. 25 mm. Ini karena saya di sini udah ada, jadi bisa langsung saya edit 25 mm. Oke. Untuk mengedit selimut beton, kalian bisa cek video sebelumnya, ada di link description. Nah ini kan bentuknya jadi, kita lanjut ya, itu kan bentuknya jadi berantakan, tinggal digeser-geser lagi aja, dirapihin. Oke, kalau sudah, kita buat lagi rebarnya, kita masukin, diklik. Nah ini kan belum saya klik ya. Kalau misalkan saya arahkan kursor ke sini-sini, ini kan bisa diarahin si lebihannya ini, dia mau ke arah mana gitu. Cuman daripada kita susah-susah ngarahin kursor, kita bisa klik space atau spasi gitu. Dia otomatis keubah arahnya. Jadi misalkan saya bentuknya arahnya di sini, saya klik. Nah, si tulangan utamanya ini otomatis mengikuti si sengkangnya. Nah mungkin kalian kayak komen, ini kok jelek banget, ceking banget ukurannya gitu loh, kayak kurang gizi. Nah kalau misalkan kalian ingin dia bervolume, ada isinya, kalian klik dulu nih sesengkang, lalu diklik ini yang bagian bawah ada detail level, pilih yang fine tuh, jadi dia ada isinya gitu. Cuman ini kan bentuknya masih aneh ya, kayak sepertinya sengkangnya ukurannya bukan yang kita mau. Kita maunya si sengkang ukurannya 8 mm. Caranya sama, kita edit, di duplicate, kita klik D8. Oke, lalu kita ganti jadi 8, lalu selanjutnya kita apply dulu. Oke, nah itu dia mengecil ya, tapi ini masih aneh juga nih ukuran ini. Si belokannya ini nih, dia tuh masih terlalu besar gitu loh, kayak diameter belokannya tuh terlalu besar. Kita edit lagi nih,
cara ngeditnya itu, tadi kan ini model bar dimension sama bar dimensionnya. Kalian editnya nih di sini di stir up tie. Maksudnya ini si belokannya ini stir up nih lengkungannya ini memiliki diameternya berapa. Nah, kalau misalkan di sini ukurannya kan 40 mm. Kita ubah sesuai dengan ukuran tulangan utamanya. Nah, tulangan utama kita kan tadi 12 mm. Jadi kita ganti menjadi 12. Lalu coba kita apply dulu. Nah, dia ukurannya jadi normal nih, jadi lebih proporsional gitu. Namun ada juga kasus yang dimana tiba-tiba si yang sengkang extensionnya ini, yang panjangnya ini, dia kayak terlalu panjang. Nah, gimana cara men-settingnya biar dia bentuknya itu proporsional? Yaitu di sini kan ada hook length-nya ini nih, hooknya ini, panjang hooknya itu berapa? Kalian klik edit, lalu pastiin kalau si auto calculation-nya ini terchecklist. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya agar dia ini otomatis terkalkulasi tanpa kalian edit manual satu-satu. Misalkan nih saya nggak otomatis checklist, lalu ini saya ubah lagi jadi misalkan 40, saya apply, lalu nah dia tuh jadi kayak pendek banget gitu loh, saya ubah jadi segini, atau mungkin harusnya saya auto calculation dulu kali ya. Auto calculation, oke. Ini 40. Apply. Sebentar, saya cas dulu laptopnya. Nah, ini udah ter-apply ya tadi nih yang auto calculation si stir up-nya ini, dia ukurannya 40 mm. Nah, kalau misalkan saya matiin auto calculation seperti ini, lalu diedit jadi 12, apply. Nah, dia tuh kayak terlalu panjang, jadi kita perlu mengaktifkan tuh nih si auto calculation-nya. Oke, apply, tuh dia otomatis jadi pendek gitu. Lalu kita klik OK. Terus ini kan baru satu ya, dan tadi kita juga nempatin, saya lupa juga tadi nempatinnya di near cover atau far cover. Coba kita oh ini near cover. Bedanya tuh apa? Kalau misalkan kita cek ya di 3D, kita jadiin wireframe. Aduh, nah kalau near cover itu dia dekat si cover, kan cover ini tadi yang di atasnya, jadi dia tuh jadinya yang di atas deket si cover. Tapi kalau misalkan tadi saya pilihnya ini bukan near cover, oke kita hapus, kita coba yang lain, rebar, lalu pilihnya far cover. Nah, sebenarnya kebentuk tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena di view range saya ini dia cuma sampai minus 1200. Artinya di sini nih, dari sini cuma sampai bawah minus 1200. Jadi kemungkinan kelihatannya cuma sampai sini. Nah, kenapa di bagian atap ini nggak kelihatan yang pas klik yang far cover? Karena dia posisinya itu bukan di atas tapi di bawah gitu. Tuh dia muncul di bawah. Oke. Nah, dia ada juga di sini. Kita hapus dulu aja. Oke. Kita coba ulang lagi. Near cover. Lalu selanjutnya kita mau coba cek. Nah, ini kan kita masih di 3D ya. Tapi daripada kita ribet-ribet di 3D, lebih baik kita membuat suatu potongan. Kita buat section. Dipotong di tengah-tengah ini. Lalu dibuka sectionnya.
Nah, ini tadi kan permodalan si rebar yang udah kita bikin kan. Ini kan kalau misalkan kita klik si rebar, si sengkangnya ini, layoutnya ini baru single, yaitu satu, baru tunggal gitu. Nah, ini ada lagi nih, ada fixed number. Kalau misalkan saya fixed number, ini fixed number kuantitinya atau jumlah itu 3. Maksudnya adalah jumlah sengkang yang fix berdasarkan selimut beton dari satu model ini jumlahnya cuma 3. Kalau misalkan saya tambahkan, nah dia nambah lagi 3, jadi jaraknya tuh seragam gitu loh, simetris. Ini untuk fixed number. Selanjutnya ada maximum spacing. Maximum spacing itu dia kayak memaksimalkan spasi dari ujung cover ke ujung satunya lagi. Jadi misalkan nih saya ganti jadi 100. Nah, dia memaksimalkan jumlah sengkang, jumlah ribarnya sebesar jaraknya itu 100. Jadi dia nggak berdasarkan jumlahnya ini berapa, tapi pokoknya dengan jarak 100 nih berapa banyak sengkang, sebanyak-banyaknya sengkang ditempatkan gitu. Itu untuk maksimum spacing. Lalu selanjutnya ini ada number with spacing. Maksudnya saya mau nempatin jumlah sengkang tapi dengan spasi yang ada jaraknya gitu. Kalau tadi kan yang fix apa tadi? Fix number, dia kan kayak benar-benar angka yang fix dari ujung ke ujung. Tapi kalau misalkan kayak ini yang number with spacing, misalkan saya cuma masukin 10 doang, 10 sengkang, tapi jumlahnya tapi jaraknya ini ada 100 mm. Misalkan saya ganti jadi 150, dia keganti gitu. Kalau misalkan saya tambahkan, dia bertambah. Kalau misalkan saya kurangkan, dia berkurang. Lalu selanjutnya ini ada minimum clear spacing. Dia tuh kayak kita mendragnya tuh manual gitu. Jadi dia kayak fokus ke spacingnya kita mau berapa, 100. Nah, jadi di sini kan ada panahnya gini. Kita ngarahin ini manual gitu. Jadi per jarak 100 dia nambah ribarnya, atau kita pendekin si ribarnya ini berkurang. Nah, tapi karena si kolom ini kita maunya dari ujung ke ujung ada si sengkang, jadi kita pakainya yang maximum spacing. Maximum spacing ininya jadi 100. Nah, tapi ini karena tadi kita udah geser-geser ya, kita geser manual lagi sampai atas sih. Oke, ini untuk si satu ini udah selesai. Kalau kita cek 3D-nya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita bisa langsung copy. Kita men-select ini, select. Lalu kita filter. Yang kita pilih kan cuma si ribar doang. Lalu oke. Kita copy dari sini ke yang ukurannya sama. Nah, begitu. Ke yang lainnya juga. Cuman kalau misalkan kita menggunakan satu-satu seperti ini agak effort, dan dia ini cuma bisa dilakukan untuk ribar yang ukurannya sama. Untuk kolom ukurannya sama. Jadi misalkan ini kan kolom ukurannya 150 kali 200. Tapi kalau misalkan saya mengcopy kolom ribar pada kolom ini ke kolom yang ukurannya 150 kali 150, dia tuh nggak otomatis ngikutin selimut betonnya gitu loh. Harusnya kan dia nggak pas di sini kan. Kalau kayak kan berarti tulangannya ntar muncul di permukaan kan. Nah, kita tuh di Revit ini saya sedikit lupa mulai dari 2024 atau 2023. Kebetulan saya 2024. Jadi ada satu fitur yang sangat amat membantu, yaitu namanya propagate. Jadi dia itu fiturnya kayak mengcopy. Jadi misalkan nih saya mengcopy rebar di sini. Saya filter dulu. Yang mau saya pilih cuma rebar. Oke. Nah, ini ada namanya propagate. Propagate ini maksudnya apa? Dia tuh kayak mengcopy seribar dan mempastenya ke kolom-kolom yang lain, tapi otomatis menyesuaikan dari ukuran kolom.
Tadi kan masalahnya kalau misalkan kita nge-copy, dia nggak bisa menyesuaikan dengan ukurannya kolom 150 ke 150. Tapi kalau menggunakan tadi ini propagate, dia tuh bisa gitu. Caranya tadi saya ulang ya. Di select dulu, kita filter, pilih yang rebarnya doang, lalu oke. Kita pilih nih menu, di sini ada host, kita klik yang propagate. Selanjutnya kita klik yang align by host. Nah, ini kan yang ukuran yang rebarnya bentuknya kayak gini cuman di rebar lantai 2. Jadi kita tinggal select aja nih kolom-kolom yang di lantai 2. Lalu dia otomatis terbentuk. Tapi kalau misalkan ternyata kita mau kolom ini saya membentuk rebarnya beda gitu, nah tinggal diklik aja si kolomnya, jadi di unselect gitu, nggak perlu klik control, nggak perlu klik shift, jadi dia kayak cuman klik satu gini doang otomatis gitu. Coba misalkan saya checklist finish, kalau saya cek, nah ini dia langsung otomatis menyesuaikan. Tapi mungkin di sini oke. Ini kita agak sedikit kesalahan. Pantas dia nggak mau pas. Jadi kita ulang dulu. Nah, kita posisinya sesuaikan dulu. Baru kita copy semua. Oke, kita coba select semua. Budget align by host, lalu checklist. Nah, ini udah jadi ya, yang di 15 kali 15 ini dia udah kebentuk. Oke, untuk rebar lantai 2 ini udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat rebar yang lantai satunya ini. Nah, jadi oke, ini dia agak sedikit beda, harusnya kita edit. Jadi walaupun kita pakai propagate, ada beberapa kolom-kolom yang tetap harus kita edit manual kayak gini. Ini harusnya kan dia nggak nyampe bawah ini kan, kita kayak cuma sampai sini doang. Tuh. Ini juga harusnya agak naikkan. Ini section yang bagian sini, lalu kita balik. Nah, begitu pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang si nanti satu ini kan kita kayak membuat rebarnya dari kolom ke bawah menuju si pondasi. Nah, jadi caranya kita bisa juga tadi kan dari si bagian work plan. Nah, kalau misalkan kita mau membuatnya di kolom seperti ini, di section seperti ini, kita juga bisa nih. Jadi klik struktur, lalu mungkin untuk si tulangan utamanya kita tetap di sini kali ya biar lebih jelas katanya. Kita pilih yang ini, yang work plan perpendikular yang di 12. Nah, untuk si yang ini, si kolom lantai 1, kita bikinnya satu dulu aja nih, tempatinnya kolom untuk kolom utamanya, tulangan utamanya. Tulangan utamanya kita tempatin satu dulu aja karena biar yang lainnya tinggal kita copy gitu. Terus kalau kita buat sengkang, itu bisa langsung di sini. Jadi di sini sengkang.
kita pilih di sini. Lalu tinggal kita pilih yang maksimum spacing. Oke. Nah, ini karena kita tadi mau si tulangannya sampai kolom yang bawah, tinggal kita drag aja ke bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kita bilang sedikit berbeda dari yang kolom lantai 2, yaitu kan ini kolom lantai 1. Nah, tulang kan kita nggak mungkin kan membuat suatu bangunan yang tulangan lantai 1 sampai tulangan lantai 2 itu kepisah. Ini kan harus kegabung, harus menyatu agar si strukturnya ini jadi kuat. Dan kita kan juga harus membuat penulangan yang kaitin si kolom ke pondasi ini juga gitu loh. Nah, caranya tadi ini kita di section ini, terus kalian klik si tulangan utamanya, lalu di edit sketch. Edit sketch, benar, kita cek di sini apakah dia sudah terpasang. Oh, ternyata benar. Kemudian kita cek dulu kenapa dia nggak muncul. Coba kita ke visibility, apakah dia di checklist rivernya, ke checklist. Oke, kalau dia muncul kita pakai wireframe. Nah, ini kan dia ada tapi ukurannya masih salah. Nah, posisi juga masih salah. Kita geserin dulu aja. Ini posisikan terlebih dahulu. Nah, ini ukurannya udah 12, ini 8, udah pas ya. Jadi kita bisa langsung ke sectionnya lagi. Nah, ini jadi dia nggak berpotongan nih. Kalau tadi sebelumnya dia berpotongan. Kita sectionnya lagi, pilih tulangan utama. Lalu kita akan mengeditnya, yaitu edit sketch. Selanjutnya kita akan buat suatu tulangan nih ke atas sepanjang 1 meter. Jadi dari sini dia ke atas panjangnya 1 meter. Tapi kan kalau misalkan kita langsung bikin ke atas ini, dia ini si line-nya ini dia merupakan garis tengah dari volume diameter tulangannya kan. Ya misalkan nih, ini kan garis lainnya. Kalau misalkan saya checklist, tuh dia tuh kayak garis tengahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat tulangan yang masuk ke sini, kita harus kasih jarak dulu nih. Sepanjang mungkin kira-kira 6 atau 7 kali ya, 7 mili. 7 mili, baru kita ke atas 1 meter. 1, 2, 3. Nah. Terus yang si garis ini tadi kita hapus. Lalu selanjutnya kita agak sedikit di bawah kali ya. Kita tinggal sambungin dari ujung sini ke sini. Oke. Nah, ini kan udah jadi nih, 1. Terus kita yang ke bawahnya nih. Yang ke bawahnya kita tarik dia nih sampai ke selimut beton yang bawah. Selimut beton si pondasi yang bagian bawah. Lalu kita tarik garis dari sini sepanjang 180. Sebenarnya di sini mungkin emang ada hitungannya ukuran proporsional berapa, cuma karena ini masih permodelan, kita tidak ada analisis struktur, jadi kita menggunakan perkira-kira aja. Jadi mungkin 180 cukup gitu ya. Terus kalau udah tinggal di checklist. Nah, dia jadi bentuknya berbeda nih. Tuh. Oke, ini kan untuk si bagian section yang arahnya melintang. Kita kan maunya dia ini miring begini kan. Karena kalau misalkan tadi di arah melintang, dia ini kayak udah masuk ke dalam penulangannya. Tapi kalau misalkan kita coba cek ke arah yang memanjang nih, kita buat section baru arah memanjang.
Nah, dia ini kayak nggak masuk, kayak masih di luar posisinya tuh, bahkan kayak lurus doang. Kenapa? Karena kan kita bikinnya ini kayak cuman di point of view dari si section 2 ini doang. Sedangkan di section 3 ini kita nggak menjorok ke dalamnya lagi gitu. Kalau misalkan kita edit sketch juga, dia tuh jadi nggak bisa gitu loh. Nah, jadi caranya agar dia masuk ke bagian sini juga nih, yang sisi lainnya nih. Nah, kalau misalkan kita lihat di workbench-nya, dia kan bentuknya masih tegak gini ya, lurus gini. Jadi caranya itu kalian rotasi ke arah yang si bagian lainnya ini. Jadi kalian klik dulu, coba kita cek di bagian struktur lantai 2 kali ya. Nah, ini kan terlihat ya. Ini kan terlihat. Ini kan jadi jadi ini kan kayak posisinya nih, yang tadi si extension yang ke atas ini posisinya masih di luar kan. Nah, ini juga masih di luar, masih lurus gini. Kita mau dia ini posisinya ada di dalam si sengkangnya ini. Caranya kalian perlu rotasi, yaitu diklik, lalu selanjutnya klik rotate. Nah, kalau misalkan kalian langsung rotasi, ini kan sumbu rotasinya di titik tengah gini. Kita mau sumbu rotasinya tuh di titik yang di lingkaran ini nih, si di tulangan utama di sini. Caranya kalian di modify sini, klik yang center of rotation, place. Jadi kalian nempatin dulu senternya mau di mana. Nah, senternya tuh di sini. Lalu kalian arahin referensinya itu mau kemana, baru deh diarahin garis itu mau nempatinnya tuh kemana. Tuh, begitu. Nah, ini kan masih nabrak, jadi kita geser dulu ke sini, geserin biar dia nggak nabrak. Oke, dah. Ini kan udah jadi. Coba kalau misalkan kita lihat di section. Nah, ini udah masuk. Ini nabrak apa enggak? Oh, ini masih nabrak. Kalau nabrak berarti kita geserin lagi. Geser. Sampai dia nggak nabrak. Oke, coba kita cek lagi. Section 3 masih sedikit nabrak. Coba kita edit lagi di sini. Atau ini kita edit kali ya, setir apa jadi yes. Lalu diedit lagi. Oke. Nah, jadi ini bagian section yang tadi melintang, dia udah nggak kepotong ya. Posisi di sini.
yang melintang dia udah nggak kepotong, lalu yang memanjangnya juga udah nggak kepotong. Terus kalau misalkan udah jadi seperti itu, kita balik lagi ke lantai 1, tinggal kita copy. Caranya itu kita klik dulu si tulangannya, lalu kita copy-nya itu di mirror, yaitu mirror pick axis. Kita klik lalu pilih si garis tengahnya. Nah, tuh dia otomatis ke copy dengan mirror. Lalu kita copy lagi dengan mirror dan otomatis jadi. Kalau dilihat dari 3D-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan tool propagate lagi yang kayak tadi, yaitu tadi ini di lantai 1 kita select aja, lalu filter pilih yang rebar, tinggal kita propagate align by host, pilih kok dia nih, coba ulang propagate filter align by host. Kalau nggak bisa coba kita di 3D align by host. Nah, jadi tadi kita klik dulu hostnya siapa, baru kita pilih kolom-kolomnya. Nah, ini kan dia ini ukurannya seperti ini khusus pada pondasi khusus pada kolom yang ada pondasi setempatnya, sedangkan yang kolom nggak ada pondasi setempatnya seperti kayak gini kita nggak menggunakan model yang ini. Jadi kita unselect, lalu kalau udah di checklist. Nah, dia sudah jadi. Oh, ini nggak ke select nih yang bawahnya. Kita ulang. Jadi caranya tadi ini kita select dulu, lalu di filter kita pilih yang rebarnya doang. Selanjutnya kita pilih propagate align by host, kita pilih hostnya ini dia, lalu kita tinggal pilih kolom-kolomnya. Unselect. Kok masih nggak ke-copy? Bentar. Oke. Get language. Astagfirullahaladzim. Dia kok jadi begini? Oke. Ternyata dia ada sedikit kesalahan. Ternyata kalau misalkan align itu dia kalau by hostnya ini kalau misalkan saya klik pondasi dia kayak cuma ke seleksi sengkangnya doang, si tulangan utamanya doang. Jadi kita select dulu semua pondasi, karena sebelumnya saya coba nggak seperti ini gitu. Nah, kita checklist, lalu selanjutnya baru si tulangan sengkangnya. Oke, lalu propagate select push. Lalu kalau udah
diseleksi lalu dipilih yang bukan, lalu di checklist. Nah, ini sudah jadi ya untuk si kolomnya. Nah, untuk yang toilet kita bisa menggunakan propagate dari yang lantai 2 ini, yaitu di select gambar. Oke, propagate line by host, ini tinggal diklik checklist. Nah, ini tetap kita harus edit manual, yaitu ini kan terlalu ke bawah nih, jadi kita harus naikin lagi ke atas, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sekian untuk pembelajaran kali ini, yaitu melakukan penolakan pada kolom. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.